Mama dan Papa. Kenapa kalian di sini? Kapan kamu mau ambil surat izinnya? Cuma itu aja? Kenapa harus repot-repot pergi sendiri? Aku rencananya bulan depan ambil sertifikatnya. Bulan depan terima sertifikatnya. Ya sudah. Kalau gitu aku pesan dulu 200 meja untuk pestanya. Haha, Papa nggak usah buru-buru gitu. Oh, jangan khawatir kan? Ya boleh juga. Kalau gitu tunggu sampai kamu dapat hak warisnya, oke? Betul. Omong kosong, hampir saja aku tertipu sama kamu, nak. Maaf, Om. Ini semua salahku. Papa, semua ini aku yang rencanain sendiri. Jangan malu-malu. Bukan, ini nggak ada hubungannya sama dia. Nggak ada hubungannya sama kamu. Aku yang pertama kali jatuh cinta sama Wen Peiyan. Kian Keksin dan aku temenan. Dia minta tolong aku temanin dia kencan buta waktu itu. Jadinya aku di sini. Setelah ketemu Wen Peiyan, kami berdua jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi karena keluarga aku biasa aja, aku takut nggak cocok sama kalian. Peiyan juga takut kalian berdua kecewa. Dia khawatir sama kalian berdua. Makanya aku nekat bikin ide gak jelas ini. Maafin aku. Terus kamu bilang kamu selalu suka sama anakku. Suka apanya? Iya, suka apanya? Coba bilang. Aku suka. Ya Wen Peiyan yang di depan mata ini. Mungkin di mata orang lain dia CEO. Di mata kalian, dia anak yang punya banyak karakter. Tapi di mataku, aku rasa dia itu cowok gede yang lucu banget. Dia selalu perhatian sama aku. Peduli sama pekerjaanku. Peduli sama kehidupanku. Peduli dengan semua keinginan kecilku yang tak berarti. Jadi kupikir dia untukku. Bukan sekadar teman baik. Dia kekasih yang luar biasa. Terkadang kulihat dia. Aku akan sangat bahagia. Membuatku tenang saat dia di sampingku. Sangat aman. Jadi, aku sangat suka padanya. Aku benar-benar minta maaf, Paman dan Bibi. Hei, kami terlalu takut mengecewakan kalian. Makanya aku pura-pura jadi Kian Keksin. Aku sungguh tak mau berbohong pada kalian. Tapi aku tak bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri agar tak menyukainya. Lihat apa? Sudah kubilang jangan datang, jangan datang. Kamu malah datang. Dasar orang tua. Sudah tua banget. Pikiran tak berguna sepanjang hari. Oh, aku khawatirkan anakku. Ahahaha. Xiaoxin, ku kasih tahu. Pintunya salah. Ini tak berlaku di keluarga sastrawan kami. Ingat saat paman dan aku. Di Jiangcheng, dia juga anak orang kaya terkenal. Lalu pernikahanku dengan bibimu. Itu cinta bebas. Aku lihat karakternya. Ya kan? Bibimu juga sangat cantik. Kemampuannya juga kuat. Bentuk tubuhnya juga bagus kan? Hampir. Hahaha. Paman, kau selalu idolaku. Orang-orang selalu bilang, ku harap jadi sepertimu. Pengusaha hebat, kan?
Ya, hahaha. Lumayan, lumayan. Oke, kita hampir selesai. Ayahmu dan aku harus pulang. Iya. Apakah ayahmu bertemu Pak Kian hari ini? Marah sekali ya? Sampai tidak mau makan sama sekali. Kamu yang menyeretku ke sini, ayo saja. Hei, Pak dan Bu, kalau sudah begini. Kalau begitu kalian tinggal makan malam di sini. Kalau tidak, jangan pulang malam ini. Tinggal saja di sini. Aku akan masak makanan enak untuk kalian berdua. Masakanku enak, kan? Lihatlah putriku ini. Lebih baik daripada anakku. Kenapa kamu harus menjamu mereka? Ketua itu adalah orang yang memberiku nafkah. Tentu saja aku harus bersikap baik padanya. Makanan apa yang disukai ayah dan ibu? Masakan kanton. Donor darah lagi ya? Kalau tidak bagaimana lagi? Aku lupa bertanya padamu. Baru saja aku bertindak dengan baik. Hehe. Ayo kita pergi. Hei, Oke, aduh. Terima kasih. Hari ini aku sangat senang. Hahaha. Lalan. Paman, izinkan aku bersulang untukmu sekali lagi. Hei, oke, hahaha. Sanggup. Bagus. Selesai. Hei, oke. Ayah dan ibu. Aku akan tidur duluan. Pergi tidur, haha. Kalau begitu Sintong, kamu juga harus istirahat lebih awal. Nak, bawa Sintong bersamamu. Biarkan dia istirahat bersama. Ayah, kita pergi istirahat dulu. Hei, ayo. Hahaha, ayo. Oke, Orang muda langsung tidur saja, haha. aku ingin minum lagi. Aduh, Ah, Nak, apakah kamu sudah tidur? ibu. Aku bikin semangkuk sup dicantar. Kapan Sintong bangun? jadi kamu kasih dia minum? Ah, makasih, Bu. Ibu juga istirahat lebih awal ya. Aku tinggalin di sini aja. Oke, sekarang acaranya selesai. Jangan lupa gajiku 2 kali lipat. Dia mabuk apa enggak sih? Kamu lagi mimpi apa sadar? Ah, Dia tega banget ya. Pasti nggak ingat kejadian kemarin. 4. Kenapa kamu cium?
Latihan fokus. Jangan dipikirin. Kenapa masih diintip-intip? Bisa kasih istirahat nggak? Kat, Hei, ngomongin apa sih? Aku ngintipin? Ngintip itu ilegal loh. Aku bilangnya pengawasan. Ngerti nggak? Oh, ngawasin anak kita. Sintong itu cewek yang baik banget. Jangan sampai mereka kecewa. atau kamu yang benar? Tentu. Aku harus ngelakuin hal lain. Hahaha hei. Pak Wen datang pagi-pagi banget. Ada hal besar ya? Aku nggak tahu. Pak Xiaowen. Pak Xiaowen. Ada apa nih? Pagi-pagi banget. Oh, sayang, Ayah? Kenapa ayah di sini? Hahaha nggak tahu. Aku datang hari ini buat atur sesuatu. Hubungan cintamu. Perusahaan nggak tahu ya? Betul. Ini salahmu. Sebagai pria, harusnya kamu umumkan ke seluruh dunia kalau dia pacarmu. Bisa makan siang bareng? dunia ini gila banget. Halo, Brans. Mau makan apa buat makan siang? Aku bisa makan apa aja, Om. Kok bisa santai gitu? Menurutmu ini makanan Kanton atau Sichuan? Makanan Tionghoa atau Barat? Masakan Jepang, Korean BBQ juga boleh. Pilih aja yang kamu mau, jangan malu-malu. Ya, kalau gitu roti panggang nanas. Wah, ini nggak otentik. Ah, nggak, nanti aku ganti. Jangan. Nggak usah ganti, aku tahu tempat yang enak. Iya, aku siap datang dalam 10 menit. Ping An, ke markas. Ayo makan roti nanas paling otentik. Ayo. Ini gila banget. Bantu dia pakai sabuk pengaman. Jangan gugup. Mau lepas landas nih. Brans, makan roti nanas. Harus ke Makau baru paling otentik. Puluhan perusahaan besar kecil di Makau bikin roti nanas. Cuma yang ini. Lihat nggak betapa besarnya muka ini? Rasanya paling enak. Coba sekarang. Om, kami cuma makan siang aja.
Bukannya terlalu mahal? Biaya rusak. Biaya apa? Ini bukan naga emas Tiongkok di Tiongkok. Bilang ke Om mau makan apa nanti? Kita pergi kemana aja. Pesawatnya punya kamu. Kami nggak peduli soal uang bensin. Ayo, ayo, cicipin, cicipin. Makasih, Om. Faicil, bilang jujur. Aku merekrut apa? Tentu aja kisah cinta kamu sama presidennya. Wah, aku jarang lihat. Kamu jago banget sembunyinya. Apa-apaan ini? Antara kita berdua. Kencan online. Kencan online? Oke, Kenapa jaringan gue nggak bisa sebagus itu? Hei, pakai aplikasi apa? oke. Orang sekitar? Kuno banget. Hei, tau nggak? Rico itu anak haram keluarga baru di Hong Kong. Oh, pernikahan keluarga. Hei, Alasannya tersembunyi banget sampai lu nggak bisa lihat. kalau dari awal tahu, gue udah duluan deketin si Presdir. Yah, belum giliran lu kan? Bukan urusan kalian berdua juga. Gue denger Rico hamil di luar nikah. Ada gosip. Dia mabok berat. Langsung bikin si Presdir mabok. Paksa bener. Gue rasa bagus sih. Bos sendiri sama rekan kerja. Kalau dipikir-pikir, nggak bakal bisa digoyang. Gue nggak tahu. Sopirnya keren banget. Jelek ya? Kenapa gue rasa kelihatannya bagus? HMPH. Hei, ya, lu kan nggak tahu itu. Ini tentang Rico sama Sionya. Menurut gue gimana? Cewek pemancing ini udah dilatih. Ah, beneran ada kelas latihan kayak gitu. Di mana bisa daftar? Kebagian personalia buat daftar. Rico dari masuk divisi pemasaran sampai sekarang. Nilai yang diciptain. Itu lebih dari gabungan semua divisi kalian. Apalagi siaran langsung ini. Ngebobol rekor penjualan perusahaan. Susah buat gue ngabaikan cewek sekeren itu. Bikin ide. Jadi lu salah paham. Sebenarnya gue yang ngejar duluan. Makasih buat kemurahan hati lu barusan. Cuma nyatain fakta aja. Sudahlah apa yang mereka katakan. Ii. Aman, oke. Izinkan saya memperkenalkan. Keempatnya adalah masakan Sichuan yang saya sewa khusus. Masakan kanton masakan Huayang. 4 koki terkenal masakan Shandong. Mulai hari ini. Bagaimana kalau mereka yang mengurus 3 kali makan sehari sintong? Terkejut atau tidak? Kamu terkejut? Sangat mengejutkan. Kejutan spesial. Terima kasih, Paman. Tidak usah terima kasih. Tidak usah. Masih ada kejutan yang lebih besar. Lalu, Hahaha. tidak. Ini terlalu berlebihan. Naga Mas. Paman sudah mengerjakan PR-nya lebih dulu. Buka buku kecil birumu. Saya temukan kamu suka banyak merek. Jadi saya hubungi kepala merek-merek ini. Setiap kuartal setelahnya, setiap produk baru yang mereka luncurkan akan dikirim ke sini. Biarkan kamu pilih. Terima kasih, Paman. Tapi tidak semua favorit saya. Oke, Itu hanya desain orang-orang di internet. kamu tidak suka? Tidak apa-apa, tidak masalah. Katakan pada paman merek apa yang kamu suka.
Saya suka paman saya. Saya suka semuanya. Terima kasih, paman. Asal kamu suka. Suka saja. Itu benar. Ada satu hal yang sangat penting lagi. Pei-an. Saya janji padamu. Sekarang saya tepati janji. Grup 4 lautan diserahkan padamu. Ingat kata-kataku. Bekerja keras, cintai dengan baik. Haha, saya suka kamu. Hahaha. Selamat. Kenapa aku harus merasa kehilangan setelah dia pergi? Manusia purba butuh istirahat sejenak setelah berhasil berburu. Tapi relaksasi dalam jangka panjang tidak baik untuk bertahan hidup. Manusia modern masih mempertahankan mekanisme ini. Setelah tujuan tercapai, otakmu memberimu dorongan untuk mencari tantangan baru melalui rasa hampa. Untuk memastikan kamu terus beradaptasi dengan lingkungan. Apa sebenarnya rasa cinta itu? Ketika kamu memikirkan orang itu, otak bagian ventral, inti epigastri melepaskan dopamin. Memicu kegembiraan, keinginan dan motivasi. Ini seperti mekanisme kecanduan. Kontak fisik seperti pelukan dan pegangan tangan. Memicu hormon keterikatan ini. Memberikan rasa aman dan kepercayaan. Ini sangat terlihat jelas dalam hubungan jangka panjang. Kamu tanpa sadar memperhatikan setiap gerakan lawan. Bahkan mempengaruhi keputusan sehari-hari. Dia belum bisa mempengaruhi pengambilan keputusanku. Ahaha. Jangan ganggu aku. Bukan seperti itu. Halo, Salah satu ruang siaran langsung utama perusahaan diblokir. kamu yang putuskan. Jangan hubungi aku kalau tidak ada hal penting. Ini urusan genting. Ah, Bahkan mempengaruhi keputusan sehari-hari. Feng Ping An. oh. Apa yang dia mau? Aura agresif ini apa? Ini adalah perjanjian penghentian kerjasama pasangan kontrak kita. Lihatlah. Tanda tangani jika tidak ada masalah. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Sepertinya. Dia sudah tidak sabar untuk memutuskan perjanjian dengan saya. Hanya saya yang terlalu berlebihan menganggap dekat. Hei, tunggu dulu. Kamu tidak mau lihat lebih dekat dulu? Apa ada masalah dengan jumlahnya? Cuma tanda tangan begitu saja? Tidak perlu hubungi kamu hari ini. Terima kasih. Selamat bekerja sama. Hei,
Ada apa? Jangan lupa ganti uangnya. Untuk posting info C. Konduktor akhirnya terjual. Seharusnya aku senang. Proyek ini sudah selesai. Apa yang kupikirkan? Omong kosong. Aku benar-benar takkan memperlakukannya. Asisten kecil. Tanya setelah proyek selesai. Kenapa hatiku kosong? Tujuan dan tugas jelas selama proyek. Hilang arah setelah selesai. Mudah merasa hampa. Kita investasi banyak emosi dan energi ke proyek. Setelah selesai, emosi tak ada tempat terlepas, menimbulkan celah psikologis. Normal. Ini semua efek psikologis normal. Sudah berlalu saja. Oke. Apa ini? Jangan nakuti aku. Bagaimana menghilangkan perasaan ini? Minimalkan komunikasi pribadi tak perlu. Batasi komunikasi dalam lingkup kerja. Jika memungkinkan, kurangi kesempatan bertemu. Pilih lingkungan kantor terbuka. Hindari kontak di ruang tertutup. Penarikan diri adalah proses bertahap. Butuh waktu dan kesabaran. Izinkan diri sesekali kemunduran emosional. Lepas dari kesulitan emosional. Kembali ke keadaan kerja dan hidup rasional. Ada sesuatu ingin ku sampaikan. Tak lihat aku sibuk? Ini tentang bintang-bintang. Kalau sudah selesai, bilang. Aku baru lihat laporan pengunduran dirinya di sistem. Apa? Susah. Susah. Hei, ada apa? Pindah? Kenapa tak bilang? Kontrak kita berdua sudah berakhir. Tak pantas lagi aku tinggal di tempatmu. Kenapa kau berhenti? Karena ada yang menawari gaji tinggi. Aku agak tak nyaman tanpamu. Kamu akan cepat terbiasa. Dia hanya karena kerja sama ini. Ini menciptakan rasa ketergantungan sementara. Aku ingin bantu klien berhenti. Itu pekerjaanku.
Literasi. Penarikan. Bagian ini sulit sekali. Kalau jam 12. Telepon aku lagi. Nanti aku pasti bangun. Halo. Aku suka kamu. Aku suka kamu. Halo. Butuh pinjaman? Tidak. Aku sangat kaya. Aneh. Aku mengharapkan apa? Halo. Tertekan. Biar ku beritahu. Meski kita pasangan terikat kontrak. Tapi perasaanku padamu. Sungguh. Aku suka. Aku suka. Persis seperti yang kuharapkan. Anak kita benar-benar terjebak di dalamnya hahaha. Kalau begitu, cepat lakukan sesuatu untuknya. Tolong bantu dia. Aku harus lakukan sesuatu untuknya, kan? Benar? Ah, ada masalah apa? Bilas aku. Aku ingin ambil kembali semua harta yang kuberikan padamu. Harta apa yang mau diambil? Jam ini, perabot ini, dan seluruh rumah ini. Bukankah semua itu hasil usahaku? Sungguh? Dia bilang begitu. Tapi apa kamu sudah lupa? Kalau bukan karena ayahku yang kaya angkatmu. Kamu sekolah. Ajari kamu polanya. Kamu bisa punya semua itu. Kamu bisa punya hari ini. Peribahasa apa itu? Rambut dan kulit tubuh. Tidak. Masih ada real estate dan mobil yang menjadi milik orang tua. Apakah semuanya sudah siap? Baiklah. Posisi presiden baru masih bisa diperebutkan. Mengelola dunia membutuhkan bakat yang hebat. Dan juga keberanian yang besar. Tapi kamu bahkan tidak berani menghadapi perasaanmu sendiri. Bagaimana saya bisa percaya padamu?
Apa yang terjadi dengan ayah saya? Ketua berkata kamu diturunkan pangkatnya. Halo. Apa? Ketua ingin bertemu dengan saya? Paman, apa yang terjadi padamu? Perunggu. Saya mengerti. Kamu dan PI-an kami selama ini sama-sama palsu. Saya datang kemari untuk bertanya. Apakah ada kemungkinan seperti itu? Antara kamu berdua berpura-pura. Terus berpura-pura. Bahkan sampai salah memasuki kereta, tapi menikah dengan orang yang tepat. Hahaha. Paman, berhenti menebak-nebak. Di antara kami berdua, kemungkinan untuk jatuh cinta seiring berjalannya waktu tidak terlalu besar. Saya tidak akan salah lagi. Jika memang tidak ada cinta yang tumbuh seiring waktu. Kenapa kamu pergi? Kenapa kamu lari? Sintong. Saya tahu betul situasi antara kamu dan Pei-an. Paman ini yang datang sendiri. Saya bisa merasakannya. Pei-an kami sangat menyukaimu. Dia juga sangat peduli padamu. Saya masih bisa melihatnya. Sebenarnya kamu juga menyukainya. Kamu juga peduli padanya. Nah, Bibi dan saya sama-sama menganggap kamu gadis yang baik, cerdas dan mampu, cantik dan pengertian. Menurut saya, kamu harus cukup berani menghadapi pekerjaanmu dan hidupmu sendiri. Kamu harus berani menghadapi perasaanmu yang ada di dalam dirimu, bukan? Saya tahu Pei-an, anak ini. Dia sangat serius denganmu. Ya, anak muda punya pendapat sendiri. Jadi, coba pikir lagi. Jangan buru-buru putuskan. Tapi aku udah kasih laporan resign. Besok balik kerja di Sihai. Dengan identitas baru. Pagi, kalian berdua. Bukannya udah resign? Ketua hire aku lagi dengan gaji gede. Sekarang aku acting president for sales group. Artinya, bos langsung kalian. Kalau gitu, posisi aku sekretaris. Terus aku sekretarisnya sekretaris. Asal gaji tetap sama. Sebenarnya, aku senang kamu balik. Ada perintah apa, Shinzong? Aku sekarang butuh secangkir kopi. 2 cangkir kopi. Kamu juga bisa kerja. Sekretaris. Jadi CEO itu capek, ya? Kamu? Su Qingtong. Aku, kamu. Udah gede banget. Aku ayahmu. Sintong. Akhirnya ketemu. Sin Youlai. Gimana caranya nyari aku? Aku cari kepala panti tempatmu dulu. Gampang banget nyari aku? Nggak cuma nyari kepala pantimu.
Aku telepon 11067 kali baru ketemu. Cuma 6-7 kali? Ini. Masuk, ada sandal di pintu. Wah, rumahnya gede banget. Kamu beli sendiri? Atau sewa? Sewa, hehe. Halo. Wah, kita bangun rumah 2 lantai. Sudah siapin kamar buatmu. Kenapa dulu ninggalin aku? Aku juga nggak mau buang anakku. Waktu itu aku benar-benar nggak sanggup. Aku juga nyesal. Shintong, maafkan aku. Ini semua karena ayah tidak bisa. Aku takut kau akan menderita bersamaku. Bagaimana dengan ibuku? Ibumu kabur setelah melahirkanmu. Bagaimana aku, seorang pria dewasa, bisa mengurus anak? Wanita tidak dilahirkan dengan anak, kan? Ya. Aku tahu kau membenciku. Jadi aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk menebus kerusakan yang kusebabkan padamu. Tunggu aku. Nanti aku akan bersihkan kamar lain untukmu. Shintong, kasih ayah kesempatan ya? Ayo makan. Olu, kau keluar dulu. Ada yang mau kubicarakan. Oh Ulu, duduk dulu. Aku tidak ada yang mau kau bicarakan. Sekarang jam kerja. Kau tidak perlu cepat-cepat masuk karakter, kan? Banyak pekerjaan yang harus kau lakukan. Analisis laporan data, analitik data suplemen langsung, atur inventaris. Ada juga pilihan untuk minggu depan. Kenapa aku harus melakukan begitu banyak pekerjaan? Apa masalahnya? Kau harus ingat untuk menulis laporan ringkasan kerja untukku setiap hari. Kirim email padaku. Komunikasi kita sekarang terbatas pada kotak surat. Oke. Jadi bisakah kita tinggalkan pekerjaan sekarang? Bicara hal lain. Aku sudah kenyang. Makan pelan-pelan. Mungkin masakan hari ini tidak sesuai seleranya. Pulang kerja terlambat? Perusahaan agak sibuk akhir-akhir ini. Berapa banyak diberikan? Sangat putus asa. Cukup untuk menghidupi diri sendiri. 10 atau 20 ribu selalu ada. Aku bawakanmu sedikit makanan. Akan bawakan untukmu. Tidak usah buru-buru. Kudengar kau suka pisang waktu kecil. Ayah belikan khusus untukmu. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya keluarga. Panggil ayah. Aku akan ambilkanmu makanan hangat dulu. Oh sayang. Ini karena sudah tua. Aku masih merasa bersalah. Hei, aduh. Pak Sin. Pak Sin. Suasana hati buruk. Aku merasa kamu tidak konsentrasi belakangan ini. Benarkah? Oke. Jangan lihat aku bekerja keras terus. Kalau ada kesulitan, kamu bisa cerita padaku. Sebagai asistenmu, aku punya kewajiban membantumu. Aku benar-benar baik-baik saja. Terima kasih. Bagaimana kamu bisa begitu? Kamu pergi kemana siang tadi?
Siapa yang melakukan ini padamu? Percayalah, aku jujur padamu. Aku benar-benar putus asa. Aku cuma datang padamu. Aku sudah banyak hutang bertahun-tahun ini. Aku cuma ingin mati. Tapi aku tidak ingin melewatkanmu. Aku cuma ingin melihatmu terakhir kali. Aku bisa mati dengan tenang. Berhenti membohongiku. Aku pergi ke kantor polisi untuk bertanya. Orang di kantor polisi bilang padaku, kamu judi terus bertahun-tahun ini. Rumahku habis ku judi. Kamu datang padaku kali ini. Benar-benar karena tidak punya tempat lain. Jadi, kalau kamu bisa berhenti judi, tinggal di sini tidak apa-apa. Aku akan ajakmu makan enak-enak. Kalau kamu masih mau judi, kamu tidak akan dapat sesen pun dariku. Nak, kamu harus percaya ayah. Aku masih bisa bangkit. Aku bisa beri hidup lebih baik. Aku bisa ganti rugi yang dulu. Kamu punya uang? 10.000, 10.000 saja aku bisa balikan semua. Kamu masih mau judi. Kalau begitu, pergi dari sini. Atau aku panggil polisi. Maaf? Aku ayahmu. Kamu sabar sekali ya? Ku bilang kalau kamu terus berjudi, keluarlah dari rumahku. Atau aku panggil polisi. Oke. Kasihan kamu. Bintang sapu, kamu bikin aku kagum. Oke. Kamu tunggu aku, tunggu aku. Mana Sintong? Bagaimana dengan bosmu? Ada apa di luar? Aku lihat dulu. Bagaimana dengan bos kita? Ah, anakku Sintong yang durhaka. Mereka mengusirku tengah malam. Aku ayahnya yang tercinta. Malam ini bikin aku kedinginan. Kamu bosnya. Sio, kita mau ketemu kamu. Apa yang harus kita bicarakan di dalam? Kerja. Silakan duduk. Boleh tahu siapa kamu? Aku ayah Sintong. Ayah kandung. Ayah kandungku? Kalau ada kebutuhan, bisa langsung bilang ke aku. Kamu suka Sintong? Aku gak mau banyak. Mahar 200.000. Oke. Tapi ini bukan mahar. Ini janjimu ke aku. Aku gak peduli apa yang kamu lakukan ke Sintong sekarang. Tolong hentikan perilakumu sekarang juga. Kamu senang, aku juga senang. Aku janji ke kamu. Biarkan aku lakukan apa yang ku mau. Hei. Terima kasih. Ayo, aku antar ke ruang keuangan. Hei, sana. Jangan kirim, jangan kirim. Raun, semuanya datang ke perusahaan. Memalukan sekali. Bagaimana cara bisa di sana? Beli stasiun radio. Itulah. Kamu pergi ke sana. Cepat, cepat. Data Sing Sing Sintong semakin bagus setiap pertandingan. Kami sudah mulai persiapan untuk kirim kabar baik. Jangan sombong. Ini kamu, jangan sombong. Bagaimana 2 hari ini? Apa kabar? Aku baik-baik saja. Mereka mulai cari poster jaguarku di sini. Aku harus kesana dulu. Semoga beruntung.
Kamu ngapain di sini? Siapa yang suruh kamu balik? Bagaimana cara bicara sama ayahmu? CEO MU sangat tertarik padamu. 4 Lautan adalah grup besar. Kalau nanti kamu nikah, hei, maka aku punya tempat untuk sisa hidupku. Jadi, aku sudah dapat satu. Aku tetap di sampingmu. Jaga baik-baik hidupmu. Kamu pergi ke perusahaanku. Pergi lihat tempat kerjamu. Sekalian, pelajari hidupmu. Aku perlu kamu mengenaliku. Tadi kamu ngapain? Apa sikapmu? Kamu adalah anak perempuanku. Kaisar ada di sini. Aku juga ayahmu. Kamu punya darahku di tubuhmu. Aku akan ikutimu seumur hidup. Kamu adalah bajingan. Song Zixia, keluar. Keluar, keluar. Nak, pukul aku ya? Ah, persis seperti ibumu. Hari ini, sebagai ayah, aku akan ajarkan kamu lagi. Didik kamu. Aduh, aduh, aduh. Aduh, kakak baik. Aduh, berhenti pukul. Hei, berhenti lagi. Aku salah. Aku salah. Aku salah, aku salah. Hei, Tidak apa-apa, aku sudah tahu bajingan ini tidak akan menepati janjinya. Berdiri. hanya untuk uang sedikit saja. Dia tidak mau aku menikahkan putriku denganmu. Apa yang kamu inginkan? Berikan aku 1 juta. Bagaimana jika aku katakan tidak? Nyawa Sintong ada di tanganku. Jika kamu tidak peduli apakah aku hidup atau mati, aku akan membawanya pergi. Ayo pergi. Kamu mau pergi kemana? Pergi ke istana neraka, terjun ke sungai, lompat dari gedung. Jika aku tidak bisa bertahan hidup, dia juga tidak akan hidup di sini. Kenapa kamu memberinya uang sebanyak itu? Dia itu bajingan. Aku baru saja merekamnya. 1 juta sudah cukup untuk menjatuhkan tuduhan pemerasan padanya. Aku janji kamu tidak akan pernah melihatnya lagi. Aku sangat pandai memancing. Terima kasih. Dia tidak seperti yang kuduga. Setiap kali aku menghadapinya, aku merasa sangat tidak berdaya. Kamu hanya lelah. Tidurlah di mobil sebentar. Aku akan mengantar sang putri pulang. Tidak apa-apa. Jika kamu menangis lagi, riasanmu akan luntur. Ayo pulang. Sekarang banyak orang yang bilang, sepertinya aku tidak punya kemampuan untuk mencintai. Tapi, aku justru berpikir aku tidak memiliki kemampuan untuk dicintai. Karena aku sama sekali tidak tahu bagaimana rasanya dicintai. Aku sudah membayangkannya berkali-kali. Orang seperti apa orang tuaku itu? Tapi aku tidak pernah membayangkan aku akan menjadi seperti ini. Dan kamu tahu apa? Banyak orang tidak mengerti. Kenapa aku harus begitu gigih bertahan? Karena aku ingin bekerja keras mendapatkan uang. Berusaha mencintai diriku sendiri. Kupikir hanya uang yang bisa memberiku rasa aman. Tapi sekarang aku lihat, sepertinya tidak seperti itu.
Karena kamu juga memberiku rasa aman. Tapi aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah itu rasa aman yang kamu berikan? Atau rasa aman yang uangmu berikan? Aku bisa mengerti. Aku bisa merasakannya. Terhadap perhatianmu padaku. Tapi aku tidak tahu bagaimana menanggapinya. Ii. Tidak apa-apa. Ikuti saja hatimu. Silakan makan. Aku sengaja melihat akta kelahiranmu. Hari ini ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Kucing menangis. Oke. Kamu juga kucing kecil sekarang. Kamu mirip kucing belang kecil. Kamu juga kucing kecil. Lensa. Oke. Sebenarnya, kamu bisa membuka hatimu sendiri. Mau coba menerimanya? Aku suka kamu. Aku bisa melindungimu. Aku suka kamu. Atau aku akan mencobanya. Kamu harus tahu harga apa yang harus dibayar untuk bersamaku? Kamu bisa lakukan apa saja yang kamu mau. Ide bagus. Ini yang kamu katakan. Apa yang aku mau? Terserah. Hari ini, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan. Aku tidak bisa mati. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Tidakkah kamu merasakan hal yang sama? Pernikahan keluarga adalah sampah. Karena kamu sangat ingin menikahiku. Ide bagus. Maka aku akan membuatmu merasakannya. Apa itu kebahagiaan pernikahan? Apakah mereka berlebihan? Namun, sekarang pengguna perlu melihat ini. Semua punya pasangan. Aku hanya ingin kamu mengerti. Aku tidak ada urusan denganmu. Pernikahan yang tidak relevan. Hanya karena aku mencintaimu.
Mereka bekerja dengan baik. Ini bukan akting sebenarnya, kan? Ayo pergi. Bisakah kalian melakukannya? Ceritakan padaku. Cerita apa yang akan kamu buat untuk menipuku hari ini? Orang tua ini. Aku sudah mulai tua. Kamu ingin aku menonton drama idolamu? Ketua. Sebenarnya, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu selama bertahun-tahun. Jujurlah. Kapan ini dimulai? Ayah, 8 tahun. SMA hanya satu hal. Biarkan dia berbicara sendiri. 8 tahun. Aku sudah curiga ada yang tidak beres dengan kalian berdua. Dan kamu, ada apa dengan kalian berdua? Bukankah kamu bilang ini palsu? Jadi ini nyata? Paman, kami berdua ada perpanjangan kontrak. Haha. Hei, jangan berdiri di sini. Ini akhir pekan yang besar. Cepat pergi berkencan. Jangan mengganggu pandanganku. Cepat pergi. Hahaha, pergi. Ayo pergi. Hahaha. Ayah, kami sudah punya bukti cinta kami. Ini adalah kristalisasi cinta. Sini, biar aku lihat. Oh, sayang. Aku hanya menunggu cucuku memanggilku kakek. Haha. Teman-teman tercinta, hari ini aku ada pengumuman. Aku akan menikah. Olu, meskipun hari ini adalah hari biasa bagi kami, tapi setiap hari setelah hari ini sangat berarti. Karena hari ini kau akan memberitahuku. Melamar? Semua romansa masa lalu menjadi visi masa depan. Mengalami 991 kesulitan. Akhirnya, selama kau bisa mendapatkan kitab suci yang sejati, semuanya baik-baik saja. Olu. Saatnya mengambil kitab suci. Nona Shinshin. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Hai, bayi-bayi yang menyaksikan momen bahagiaku di siaran langsung. Segera masuk ke grup penggemarku. Dapatkan kupon lebih dari 100 diskon 80. Sampai jumpa di siaran langsung berikutnya. Wah, itu cukup romantis. Mereka berdua. Ah, Ini resume saya. Silakan pewawancara melihatnya. ide bagus. Jadi bisakah kau memperkenalkan dirimu? Halo pewawancara. Nama saya Wen Rian. Lulusan Universitas Oxford. Saya sudah magang di perusahaan Anda selama setengah tahun. Magang baru saja berakhir. Sekarang saya sangat ingin mengubahnya menjadi... Katakan mengapa kau harus tetap di perusahaan kami.
Selama magang, saya mendapat pengalaman yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi saya sangat ingin langsung melanjutkan. Bisa menjadi mitra jangka panjang perusahaan Anda. Tumbuh bersama. Ceritakan tentang magangmu. Hal yang paling berkesan. Setiap hari, setiap jam, setiap momen selama periode ini. Setiap menit dan setiap detik. Mengesankan. Apa kelebihanmu? Punya uang. Bentuk tubuh bagus. Berpendidikan tinggi. Bagaimana dengan kekurangannya? Kelemahan saya adalah terlalu mengejar kesempurnaan. Tapi sementara itu, saya merasa sangat. Kesempurnaan terbentuk dari ketidaksempurnaan. Dan keberadaan yang tampak tak sempurna ini. Lebih mengesankan. Jadi menurutmu, apakah kamu sendiri layak untuk pekerjaan ini? Saya sudah sepenuhnya siap. Dan selama magang, saya juga telah mendapatkan pengetahuan mendalam tentang perusahaan Anda. Saya tidak tahu apakah saya bisa menanggung tanggung jawab ini. Tapi saya akan berusaha sebaik mungkin. Berjuang untuk menjadi yang terbaik. Jadi mari kita bicarakan sekarang. Apa rencana karirmu untuk 5 tahun ke depan? Belajar kemampuan mencintai dan dicintai bersama perusahaan. Mengerami beberapa proyek yang mendapat sorotan bersama-sama. Suaranya keras. Jatuh ke tanah. Mendekut ke tanah. Dan menurut saya waktu perencanaanmu agak singkat. Jika boleh. Selamanya, saya harap. Pertanyaan terakhir. Apakah kamu memiliki tawaran lain di tanganmu? Hanya satu salinan. Baiklah. Saya sudah selesai dengan pertanyaan saya. Sekarang giliranmu bertanya. Maukah kamu menikah denganku? Jika menurutmu saya belum cukup layak. Tidak masalah. Kamu bisa tidak menandatangani dulu. Yang penting, saya akan lanjutkan magangnya. Tapi saya akan selalu berdiri di tempat yang bisa kamu lihat. Menunggu jawabanmu.